Hadirin sekalian, ini sahabat lagi pada nungguin Rasulullah di depan rumahnya. Rasulullah lagi siap-siap rapi-rapi. Sahabat pada ngobrol. Tongkoh kalau kita kan biasa kita nungguin ngobrol begitu ya. Apa yang ngobrolin? Mereka cerita tentang Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad. Bukan main ya Nabi Adam, kalau bahasa kitanya nih. Bukan main Nabi Adam dah. Istafahullah ala khalqih. Allah pilih Nabi Adam di antara makhluk-makhluknya. Dan Allah wattakhadahu Allahu khalifatahu fil ardh. Allah jadikan Nabi Adam khalifahnya di muka bumi. Luar biasa Nabi Adam. Malaikat pada sujud. Sahabat yang satu nyautin, "Madza bi'ajab min Ibrahim." Nah, kagak ada apa-apanya kalau Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Nabi yang dikasih sama Allah julukan Khullah, Khalilullah. Yang begini dan seterusnya. Sahabat yang lain lagi nyautin, Nabi Musa dong, satu-satunya Nabi yang diajak dialog sama Allah. Belum ada Nabi diajak dialog sama Allah kecuali Nabi Musa langsung. Yang lain cuma dapat wahyu doang. Kalau Nabi Musa sampai dialog sama Allah. Kallamahu Musa taklima. Yang lain lagi nyautin, Nabi Isa. Lu kagak pikirin Ruhullah wa kalimatuh yang Allah ciptakan tanpa ayat. Yang begini, yang begitu, yang begini. Semuanya pada ceritain nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Kagak lama Nabi Muhammad keluar. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai para sahabat, aku mendengar perbincangan kalian. Anda dengar ente ngobrolin apaan? Ente bilang Nabi Adam begitu hebat, dan memang Nabi Adam hebat. Kalian bilang Nabi Ibrahim luar biasa, memang beliau luar biasa. Kalian bilang Nabi Musa itu sangat ajaib, luar biasa, dan memang beliau begitu. Nabi Isa pun begitu. Alah, kalian biar tahu semua ya. Ini Nabi Muhammad mau mendidik para sahabat. Jangan sampai kita udah dikasih nikmat sama Allah jadi Nabi yang luar biasa. Jangan sampai di hati kita ada yang lebih baik daripada Rasulullah SAW. Dan ini perintah dari Allah buat Nabi kasih tarbiyah, kasih didikan. Dan ini bukan cuma buat sahabat, tapi buat kita umatnya. Ala wa ana habibullah. Ketahuilah wahai para sahabatku, akulah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kagak ada Nabi yang dapat julukan kekasih kecuali Nabi Muhammad SAW. Nggak ada Pak, cari Nabi mana yang dapat julukan kekasih, yang dapat mahabbah. Nggak ada. Kalau Nabi Ibrahim dapat khullah, Khalilullah. Nabi Musa dapat kalamullah. Nabi Adam dapat khilafah, khalifatullah. Nabi Isa dapat ruhullah atau kalimatuh. Tapi kalau ini mahabbah, habibullah. Makanya kata ulama dari situlah kenapa para habaib cucunya Nabi kok disebut habib. Kenapa kok julukan habib itu khusus untuk keturunan Rasulullah SAW? Karena kakek mereka jadduhumul a'zam julukannya lain daripada nabi-nabi yang lain. Habibullah. Kata Rasulullah, "Ala wa ana habibullah." Ketahuilah akulah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala fakhr. Wa liwa'ul hamdi biyadi yaumil qiyamah. Kalian perlu tahu kata Rasulullah bahwa di hari kiamat panji atau bendera pujian saya yang pegang. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Nabi Adam dan semua orang yang setelah Nabi Adam sampai hari kiamat semuanya di belakang saya, jalan di bawah naungan bendera saya. Enggak ada yang duruin saya semua. Semuanya di belakang saya. Kata ulama ini didikan Nabi Muhammad supaya kita ini tahu diri sebagai umat Islam. Kagak ada Nabi yang lebih hebat daripada Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau kita mau banding-bandingin Pak, jauh. Kita kagum sama Nabi Isa karena apa? Karena apa kita kagum? Oh, Nabi Isa itu hebat, orang buta diusap melek. Diusap doang melek. Asal suruh baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah diusap enggak bisa. Nah, tiketnya syahadat doang itu, maharnya. Diusap orang bisa melek tuh orang buta. Ya. Luar biasa. Gimana Nabi Muhammad? Kita perlu tahu bahwa setiap mukjizat yang pernah muncul pada nabi manapun semuanya itu ada sama Rasulullah yang lebih hebat lagi. Yang sepertinya, yang lebih hebat lagi. Wa kullu ayatin ajar rusul kiramu biha fa inna man tasalat min nurihi bihim. Semua mukjizat yang didatangkan para rasul, yang dinampak pada para rasul, semuanya itu mereka bisa keluarin mukjizat karena nurnya nyambung sama Rasulullah. Kalau mereka nggak nyambung cahaya dengan Nabi Muhammad, tuh mukjizat kagak dapat pada nabi manapun juga.
Karena mereka, kenapa dapat mukjizat begitu? Karena mereka iman sama Nabi Muhammad. Kalau nggak iman sama Nabi Muhammad, diputus sama Allah. Kok Nabi Isa bisa hebat? Karena Nabi Isa bawa kabar Nabi Muhammad. Kok Nabi Musa bisa hebat? Karena Nabi Musa mengagungkan Nabi Muhammad, pengen tahu tuh nabi-nabi. Biasain aja Rasulullah. Sama, gue juga nabi. Ibaratnya kalau nabi hasud, mustahil nabi hasud, Pak. Kalau ulama kan masih bisa hasud, pejabat bisa saling hasud. Ya, satu profesi masih bisa hasud. Kalau nabi kagak ada hasud. Masa nabi hasud? Ya Allah, itu siapa itu? Muhammad hebat banget. Ya Muhammad, saya kan nabi juga, sama. Nggak begitu, putus langsung anugerah Allah buat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam bisa ngusap orang buta, diusap melek langsung. Detik itu juga itu nggak ada apa-apanya sama mukjizat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pernah ngobatin matanya sahabat Nabi yang bernama Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man, sahabat Nabi yang ikut perang Uhud sama Rasulullah. Di perang Uhud ada panah nyasar kena matanya. Bukan nyasar, yang diincar. Masuk ke matanya pisang. Bagaimana kira-kira itu, Pak? Mata kena panah. Panahnya panah beneran, Pak. Bukan panah yang tukang agar, mainan bocah. Saya dapat ada tukang agar. Masih ada. Kalau bocah yang jawab percaya deh saya. Masih ada tukang agar jual panah-panahan plastik ya. Ini panah beneran. Masuk tuh sampai ke dalam sini, hancur udah, urat-urat sarafnya hancur udah. Parahan mana kira-kira? Buta sama mata ketuncel panah. Parahan mana kira-kira? Panah. Ini di perang Uhud, kelar perang Uhud. Dia datang kepada Rasulullah SAW, ngadu, ya Rasulullah, mata saya habis. Dicabut panahnya sama dia, sampai biji matanya, bola matanya keluar. Kalau kata kita ngampreh ya, saya nggak tahu bahasa Indonesianya ngampreh apa, saya nggak tahu. Ada yang tahu? Rosot. Turun, kalau turun mengampleh beda ya. Emang kalau saya pikir-pikir lengkapan bahasa Betawi bahasa Indonesia apa? Kalau saya pikir-pikir, kadang-kadang saya lebih enak nerjemahin kitab itu pakai bahasa Betawi daripada bahasa Indonesia. Kadang-kadang bahasa Indonesia itu masih ngambil, bingung gitu, masih multi makna begitu. Jadi ngampleh aja. Antel-antelan. Gimana gitu? Antel-antelan. Sampai itu aja, sampai ke sini, sampai urat-uratnya dia datang ke Rasulullah. Ini sahabat Qatadah nggak pergi ke RSCM, rumah sakit Cipto Mangunkusumo, kagak. Belum tentu lama proses BPJS-nya udah periksa dulu, repot dah. Langsung ke Nabi Muhammad, dokter. Tabibi qalbi wa jasadi wa ruh. Ini dokternya jasad, dokternya ruh, dan dokternya hati Rasulullah SAW. Semuanya bisa disembuhin dengan Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, gimana ini mata saya Rasulullah? Begini nih, kata Nabi, in syi'ta radadtu 'ainak. Ente pilih dah. Ana bisa obatin mata ente kembali seperti normal. Wa in syi'ta sabarta wa lakal jannah. Tapi kalau ente mau sabar, ana jamin ente dapat surga. Ana jamin. Ya Rasulullah, kata inna jannata la 'ata'un jazil wa jazaa'un jamil. Ya Rasulullah, siapa yang kagak mau masuk surga? Saya pengen banget ya Rasulullah masuk surga. Surga itu waduh, nikmat anugerah balasan amal dari Allah yang sangat banyak, sangat besar. Walakin nimrun, tapi saya ini seorang yang masih uhibbun nisa. Saya masih doyan perempuan ya Rasulullah. Kira-kira kalau saya mau lamar perempuan, anak orang saya mau lamar nikah nih, ini perempuan kagak bakalan mau kalau ngeliat mata saya ngampleh begini. Biar kata dapat jaminan surga juga, benar gak Pak? Tanya yang punya anak perawan, ada lelaki kaya banget Pak, mobilnya Mercedes-Benz E-Class yang terbaru, ya, terus punya private jet, punya pesawat pribadi, solehnya luar biasa. Lamar anak perawan kita, cuma matanya sebelah ngampleh begitu, urat-uratnya udah kelihatan, pengen tahu. Kalau bapaknya mungkin terima-terima aja bocahnya. Bisa begitu ya. Bagaimana Rasulullah? Siapa yang mau sama saya ntar pada? Kata Rasulullah, terus ente maunya bagaimana? Rudda aini, balikin mata saya, was'alillah aliyal jannah. Terus saya tetap minta surga, tetap jadiin juga itu ya Rasulullah. Saya minta dua-duanya ya Rasulullah. Wah Nabi mah Pak agak pelit, ya.
Nabi mah agak pelit. Nabi mah fa'inna min judika dunya wa dharrataha. Nabi mah royalnya bukan cuma dunia, akhirat dikasih orang Nabi Muhammad. Minta surga dikasih. Oh kita kan buru-buru minta surga, minta dunia aja kita masih ukur kalau kita. Akhirnya diambil matanya sama Nabi Muhammad, diusapin sama tangannya Rasulullah. Itu hari juga Pak, itu hari juga normal. Ini mah mukjizat, bukan pengobatan, mukjizat. Langsung diusap sama Nabi, detik itu juga melek normal kayak kagak ada apa-apa. Jauh sama Nabi Isa. Bahkan setelah Nabi Muhammad meninggal, setelah Rasulullah meninggal, Qatadah bin Nu'man radhiyallahu anhu menceritakan, ini dia sendiri cerita sama murid-muridnya. Kalian tahu gak badan ini mata saya ini yang disentuh sama Nabi Muhammad, yang diobati sama Nabi Muhammad nih. Sampai gini hari, sampai umur saya udah tua, tetap masih enak ngelihatnya jelas, kagak ragu sedikit pun. Yang mata saya sebelah yang kagak apa-apa dulunya, malah remang-remang lihatnya sekarang. Malah ragu saya, karena disentuh sama tangan dari Rasulullah SAW. Abrat wasiban bilam sirahatuhu wa atlaqat ariban min ribqatil lamami. Tangan Nabi Muhammad ini entah udah berapa kali nyentuh orang yang sakit apa aja disembuh. Sakit apa aja disentuh sama tangan Nabi sembuh. Sampai kita ngehayal, ya Allah kalau sekarang ada Nabi Muhammad nih, kita pengen bilang ya Rasulullah pegang hati saya supaya sembuh dari penyakit banyak banget di hati. Sombong, ujub, iri, hasud, suudzon sama orang, dengki, gedek, bawaan, macam-macam. Pegang ya Rasulullah, pengen kita dipegang oleh Muhammad. Pala kita pengen dipegang kalau Nabi Muhammad SAW ya. Karena semua yang dipegang sama Nabi yang buruk semuanya luntur. Kalau dipegang sama tangan Rasulullah SAW. Dan itu satu aja Nabi Isa. Belum mujizat yang lain. Nabi Isa ngidupin orang mati. Rasulullah gimana? Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan lain-lain sebagainya. Nanti mungkin kita bakal dengar di acara-acara maulid yang lain. Ini yang saya bisa sampaikan. Minta maaf pada kekurangannya. Jagakan Ustaz Wahyudi dan juga para jamaah semoga berkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Acara mudah-mudahan diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Wa la'afu minkum.